Kita simak ya. Saya pernah viral tahun 2021 gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia Penjaringan Jakarta Utara. Yang saat saya pulang langsung diteriaki kafir di media sosial. Miftah kafir, ceramah di gereja. Tak jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Penyeru kebaikan, doa, juru dakwah, Ustadz. Allah. Ala abwabi jahannam, menyeru kepada pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha, kalau ada orang ikuti mereka ini, qadhafuhu fiha, maka akan masuk ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, saya pengen tahu modelnya orang itu. Penyeru kayaknya ustadz, bicara tentang pemikiran Islam, bicara tentang Islam, tapi ternyata menyeru kepada neraka jahanam. Hum min jaldatina, Nabi mengatakan itu sama kayak kita begini modelnya. Serem banget. Kalau zamannya pakai kopiah ya pakai kopiah, mungkin pakai gamis begini, mungkin pakai baju koko. Min jaldatina, dari kaum kita, dari bangsa kita. Yatakallamuna bi alsinatina, lesannya sama dengan kita. Kita ini kaum muslimin sama, pakai gelar ustadz atas nama agama, akan tapi mereka merusak agama. Ini yang membahayakan dan itu yang paling ditakuti Nabi. Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat lain, Dajjal itu menyeramkan, mengerikan, tapi ada yang lebih aku takuti melebihi daripada Dajjal. Siapa? Ulama su, ulama su, ulama tapi tidak tulus, tidak baik. Semoga Allah menjauhkan kita dari ulama su, dan jangan menjadikan, semoga Allah tidak menjadikan anak-anak kita ulama su, dan kita semua dijauhkan dari ulama su. Nah ini ulama atas nama alim. Mereka berbicara tentang kebenaran seolah-olah, akan tapi ternyata mereka bukan orang yang benar. Bahkan ada pemikiran setelah itu. Lihat, kalau kita baca lanjutannya, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah, in adrokani dzalik, kalau kami ketemu dengan kelompok-kelompok begitu itu. Qala talzamu jama'atal muslimina, kau harus bersama jamaah kaum muslimin. Ini isyarat bahwasanya bersama adanya fitnah itu nanti ada as-sawadul a'zam, kelompok terbesar. Kelompok terbesar dari masa ke masa, dan itulah yang hendaknya kita ikuti. Bersama fitnah yang ada pada zaman itu, kaum Khawarij terus berkembang hingga abad ke-1 selesai, abad kedua, abad ketiga, menginjak abad keempat, mulai muncullah ulama-ulama. Ulama ada pada zaman dari masa sebelumnya, dari zaman sahabat ada, zaman tabi'in ada, zaman tabi'in ada, hingga muncullah ulama-ulama seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, yang beliau membersihkan Islam daripada campuran-campuran atau akidah-akidah yang disusupkan. Maka muncullah akidah ahli sunnati wal jamaah, itu isyarat kepada jamaah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari, pemikirannya diikuti oleh para ulama, dan itu ulama yang tersebar ke penjuru dunia dari barat dan timur. Di dalam madhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka adalah berpegang kepada ini. Ada sedikit dari Hambali yang keluar dari ini, dan Hanafi rata-rata adalah ibu Abu Mansur Al-Maturidi. Maliki, Syafi'i rata-rata ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya kalau kita lihat dari dunia semuanya ini, lihat rata-rata pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini adalah isyarat jamaah yang harus kita ikuti, ahli sunnati wal jamaati yang sesungguhnya. Sawadul a'zam, kata Nabi, kelompok yang besar. Was, ini konsekuensi ngaku muslim tapi ikut ucapkan selamat Natal.
Umat Nasrani pada 25 Desember menggelar perayaan Natal di masyarakat khususnya umat Muslim. Timbul perdebatan apakah boleh mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani sebagai upaya toleransi. Ustadz Abdul Somad atau Was punya jawabannya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, ini sama artinya mengucapkan selamat Allah sudah melahirkan anak, selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada 25 Desember. Kata Was dalam satu ceramahnya. Menurut Was, ada 3 konsekuensi ketika seorang Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Pertama, mengakui Tuhan punya anak padahal dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 disebut lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperadakan. Kedua, meyakini Tuhan lahir pada 25 Desember padahal Nabi Isa alaihissalam lahir pada musim panas bulan Juli. Mana dalilnya? Goncangkan pangkal kurma akan gugur buah kurma dari atas. Buah kurma gugur pada bulan Juli. Dijelaskan Was ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digambalkan di padang rumput hijau. Padang rumput kata Was hanya ada di bulan Juli karena bulan Desember rumput tak tumbuh karena permukaan rumput ditutupi es. Konsekuensi ketiga menurut Was, jika seorang Muslim mengucapkan selamat Natal adalah mengakui Nabi Isa mati di palang salib. Ketiganya bertentangan dengan akidah. Pendapat serupa disampaikan Ustadz Khalid Basalamah yang menyatakan tidak boleh seorang Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Ustadz Adi Hidayat juga punya pendapat yang sama yang menjelaskan Islam adalah agama yang indah. Dijelaskan Ustadz Adi, hukum mengucapkan selamat pada agama lain di luar keyakinan dan keimanan sebagai Muslim itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat misalnya ada unsur pengakuan. Awas jika ada di selain Islam, ada agama yang dibenarkan selain Islam itu adalah wilayah keyakinan kita yang non-Muslim pun meyakini kepercayaan mereka yang luas. Ini konsekuensi ngaku Muslim tapi ikut ucapkan selamat Natal. Umat Nasrani pada 25 Desember menggelar perayaan Natal di masyarakat khususnya umat Muslim. Timbul perdebatan apakah boleh mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani sebagai upaya toleransi. Ustadz Abdul Somad atau Was punya jawabannya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, ini sama artinya mengucapkan selamat Allah sudah melahirkan anak, selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada 25 Desember. Kata Was dalam satu ceramahnya. Menurut Was, ada 3 konsekuensi ketika seorang Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Pertama, mengakui Tuhan punya anak padahal dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 disebut lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperadakan. Kedua, meyakini Tuhan lahir pada 25 Desember padahal Nabi Isa alaihissalam lahir pada musim panas bulan Juli. Mana dalilnya? Goncangkan pangkal kurma akan gugur buah kurma dari atas. Buah kurma gugur pada bulan Juli. Dijelaskan Was ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digambalkan di padang rumput hijau. Padang rumput kata Was hanya ada di bulan Juli karena bulan Desember rumput tak tumbuh karena permukaan rumput ditutupi es. Konsekuensi ketiga menurut Was, jika seorang Muslim mengucapkan selamat Natal adalah mengakui Nabi Isa mati di palang salib. Ketiganya bertentangan dengan akidah. Pendapat serupa disampaikan Ustadz Khalid Basalamah yang menyatakan tidak boleh seorang Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Ustadz Adi Hidayat juga punya pendapat yang sama yang menjelaskan Islam adalah agama yang indah. Dijelaskan Ustadz Adi, hukum mengucapkan selamat pada agama lain di luar keyakinan dan